Oke, kita lanjutkan. Pada video kali ini kita akan melakukan uji homogenitas sebagai salah satu dari uji asumsi dasar. Ini cukup berbeda dengan uji normalitas kemarin, meskipun sama-sama berada di uji asumsi dasar, tetapi uji homogenitas ini berbeda dengan uji normalitas. Uji normalitas seperti yang saya bahas kemarin berguna untuk melihat normalitas data, sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan untuk uji homogenitas itu mau melihat hubungan antara dua kelompok data itu apakah homogen atau tidak ya. Uji homogenitas ini juga menjadi salah satu prasyarat, namun tidak seperti uji normalitas ya. Jadi lebih banyak uji normalitas, jenis-jenis analisis maupun jenis-jenis ujinya banyak yang lebih mempersyaratkan normalitas data ketimbang homogenitas data. Nah, untuk analisis yang menggunakan uji homogenitas itu umumnya dibagi menjadi dua ya, yaitu yang menggunakan ANOVA, uji ANOVA ya, dan satu lagi adalah uji T, independen atau independent t-test. Ini sangat cocok untuk diterapkan analisa pada biasanya penelitian jenis eksperimen, di mana dia menggunakan kelompok eksperimen dan satu lagi kelompok kontrol atau yang tidak diberikan perlakuan. Dalam pendidikan biasanya digunakan untuk melakukan kelas eksperimen yang menggunakan metode tertentu, misalkan problem based learning, sedangkan kelas satunya lagi adalah kelas ceramah ya, yang konvensional. Nah, disitulah uji homogenitas harus dilakukan ya. Oke, nanti kita akan menggunakan dua cara ya, menggunakan Levene test dan yang satunya menggunakan saya sedikit lupa namanya. Intinya adalah satunya independent test, satunya menggunakan ANOVA. Oke, langsung saja saya buka filenya terlebih dahulu. Oke, langsung saja saya buka filenya terlebih dahulu. Ya, kali ini kita menggunakan file yang berbeda. Nah, ini sudah saya siapkan untuk contoh homogenitas. File ANOVA. Oh, sepertinya belum saya refresh. Saya ulangi lagi. Open file. Ya, sudah muncul. Jadi seperti ini saya menuliskannya. Saya membagi menjadi dua ya. Ini sebagai contoh adalah penelitian pada eksperimen, pada pendidikan ya. Dia membandingkan antara kelas inquiry, kelas yang diberi perlakuan inquiry, sebut saja kode kelasnya 1, dengan kelas yang ceramah ya. Karena dia memiliki hipotesis bahwa kelas yang diajar dengan metode inquiry itu lebih, katakanlah lebih bagus atau mungkin lebih bisa meningkatkan hasil belajar dibandingkan metode ceramah ya. Jadi yang inquiry saya beri kode 1 dan yang kelas ceramah saya beri kode 2. Jadi ini adalah dua kelas yang terpisah dengan responden yang berbeda. Sekarang kita lihat langkah pertama, kita copy dulu ke sini. Kita jadikan di bawahnya. Jadi harus kita satukan terlebih dahulu. Ini kita bisa hapus, kita
terakhir. Jadi kalau kalian datanya masih terpencar-pencar, saya sarankan untuk membuatnya menjadi satu terlebih dahulu. Ya, jadi yang satu ini adalah yang menggunakan kelas inquiry, yang nomor 2 ini adalah kelas ceramah. Supaya lebih mantap, saya ubah value-nya ya. Jadi untuk kode kelas, untuk satu itu adalah inquiry atau kelas eksperimen. Dan yang dua adalah kelas kontrol atau yang tidak diberikan perlakuan menggunakan ceramah. Jadi ini supaya jelas. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita cari yang menggunakan ANOVA terlebih dahulu ya. Silakan klik analyze, kemudian compare means, one way ANOVA. Ya, saya ulangi, analyze, compare means, one way ANOVA. Di sini silahkan dimasukkan untuk post testnya saya masukkan ke sini, kemudian kode kelasnya saya masukkan di faktor, kemudian klik option. Di sini silahkan dicentang homogeneity of variance test ya. Jika sudah, klik continue, kemudian klik OK. Akan muncul nilai sig. Ya, jadi di sini ada tabel test of homogeneity of variance. Bagaimana cara interpretasinya? Yaitu apabila nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari signifikansi 5%, maka dikatakan datanya memenuhi uji homogen. Jika kurang dari 0,05 maka dia datanya tidak homogen ya. Ini nilainya 0,5 ya, lebih besar dari 0,05. Jadi dia lulus uji homogenitas. Kemudian saya pakai cara yang kedua, yang digunakan untuk uji T independen atau T independent test. Oke, sebelum saya mulai, jadi ada perbedaan antara yang uji menggunakan ANOVA dengan uji independen T. Karena kalau untuk ANOVA, kalian bisa menggunakan lebih dari 2 kelas, misalkan 3 atau 4 ya. Jadi kelasnya lebih banyak. Sedangkan kalau untuk uji T independen itu maksimal hanya 2 kelas. Seperti itu. Nah, sekarang kita pakai yang independen ya. Silakan klik analyze, kemudian descriptive statistic, explore. Analyze, descriptive statistic, explore. Untuk yang kode kelasnya silakan dimasukkan ke faktor list. Oke, kalau sudah ya, silakan klik plot. Di sini kita cek dulu, steam and leaf-nya harus tercentang, faktor level, dan yang di sini untuk spread versus level with Levene test, ini yang disebut Levene test tadi, itu kita pilih yang power estimation. Jadi kalau non itu nanti tidak muncul. Kita pilih yang power estimation. Kalau sudah, continue. Kalau ini tipis banyak, kalian bisa pilih bot. Kalau sudah, oke. Kita cek tabel, nah ini dia. Test of homogeneity variance. Kita cek nilai sig-nya, ketentuannya juga sama. Harus lebih besar dari 0,05. Dan ini semuanya lulus uji homogenitas ya. Karena nilainya lebih dari 0,05. Oke, itu saja dulu. Kita lanjutkan untuk video berikutnya.